Bab 21. Menanyai seorang tetua. Agar tidak menarik perhatian orang lain dan tetap menjaga kerahasiaan. Pelindung Bei telah memutuskan untuk memindahkan Lin Feng ke ruangan lain yang juga dirancang untuk murid-murid biasa, tetapi ruangan itu terletak di dalam hutan, jauh dari banyak murid. Lin Feng tak sabar dan mulai berjalan menuju Han Men. Ketika melewati ruang latihan barunya, ia bahkan tak meliriknya dan terus maju. Lin Feng. Lin Feng berbalik dan melihat seorang murid yang secara mengejutkan sedang menunggu di pintu ruang pelatihannya. Lin Feng kesal karena ruangan itu seharusnya dirahasiakan. Itu adalah tempat latihan suci muridnya. Lin Feng tidak mengharapkan siapapun, jadi bagaimana mereka tahu di mana mencarinya. Murid itu bahkan memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat ke dalam. Bagaimana jika ada hal-hal pribadi atau bahkan rahasia di dalam ruangan itu? Kau tahu tentang aturan sekte. Kau tidak diizinkan memasuki kamar murid lain. Lin Feng berkata dengan amarah yang memuncak. Ia mengenal murid itu, namanya Hou Qing. Ia termasuk dalam 10 besar murid biasa sekte. Ia juga bertanggung jawab memastikan aturan sekte dipatuhi oleh murid-murid biasa. Lin Feng mengenalnya karena statusnya di dalam sekte. Selain itu, ia juga mengenal Lin Feng. Di sekte Yunhai, Mo Changlan adalah salah satu tetua agung. Ia memiliki status yang tinggi. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan semua orang menaati aturan sekte. Di sekte Yunhai, ada banyak orang yang bertanggung jawab untuk memastikan aturan sekte dipatuhi. Ada yang mengawasi murid biasa, ada pula yang mengawasi murid elit. Hou Qing sering menyalahgunakan kekuasaannya sebagai murid yang bertugas menjaga aturan sekte. Namun, Lin Feng tidak menyangka Hou Qing berani melanggar salah satu aturan paling sakral di sekte tersebut. Tentu saja aku tahu aturan itu. Tapi aturan seperti itu tidak perlu diterapkan padamu, sampah. Hou Qing tampak lesu. Ia tidak menatap langsung ke mata Lin Feng. Dalam pikirannya, Lin Feng masih seperti sampah seperti dulu ketika ia berada di lapisan Qi kelima. Ikuti aku, kata Hou Qing. Aku tidak punya waktu. Lin Feng mulai berjalan lagi. Han Men masih terluka dan sedang menunggu pilnya. Mengapa dia harus mempermalukan Hou Qing ketika dia punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Hah? Hou Qing tertegun ketika melihat Lin Feng mengabaikannya. Dia sangat marah dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Angin kencang bertiup dan sesosok muncul di depan Lin Feng. Itu adalah Hou Qing. Hou Qing sangat bangga dengan teknik kelincahannya karena ia tahu betapa kuatnya teknik itu, terutama ketika ia melihat Lin Feng mengerutkan kening. Sampah itu jelas terkejut dengan keterampilan hebat seperti itu. Salah satu tetua sekte ingin bertemu denganmu. Apakah kamu tidak pergi? Kata Hou Qing dengan nada mengejek, seolah-olah Lin Feng telah mempermalukan dirinya sendiri. Salah satu tetua ingin bertemu denganku? Tanya Lin Feng terkejut. Apakah karena pembunuhan di arena hidup atau mati? Mustahil, dia telah membunuh semua orang yang mengetahui identitas aslinya. Apakah karena kejadian di Jurang Sangu? Mustahil, pelindung Kong tidak ingin berita itu menyebar di dalam sekte, pelindung Bei juga tidak menginginkannya. Mereka pasti tidak akan memberitahu Hou Qing atau mengirimnya untuk menjemput Lin Feng. Mereka juga tahu dia akan ada urusan dengan Han Men. Salah satu tetua secara mengejutkan ingin bertemu Lin Feng dan tidak ada alasan untuk menolak. Tunggu aku sebentar, aku akan segera kembali, kata Lin Feng kepada Hou Qing dan berjalan pergi, yang membuat Hou Qing tertegun sekali lagi. Orang itu telah mengetahui bahwa seorang tetua ingin bertemu dengannya dan dia berani membuat salah satu tetua sekte menunggu. Hou Qing sangat marah tetapi dia kemudian ingat bahwa Lin Feng harus menghadapi kenyataan nanti, jadi itu hanya masalah waktu. Lin Feng bergegas ke kamar Han Men secepat mungkin dan memberinya 3 pio. Han Men menerimanya dengan senang hati dan langsung menelannya. Lin Feng telah memberinya 3 pil penyembuhan mendalam yang tak ternilai harganya untuk memastikan tidak ada yang tersisa dalam diri temannya. Ia memastikan untuk duduk di samping tempat tidur menunggu kesembuhannya. Lin Feng, apakah kamu pergi ke jurang abis? Jing Yun bertanya dengan ragu sambil menatap Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Ia tidak akan berbohong kepada Han Men maupun Jing Yun, tetapi ketika teringat kata-kata para pelindung, ia hanya bisa mengangguk tanpa bersuara. Jing Yun sudah tahu bahwa ia telah berhasil ketika melihat ekspresi Lin Feng. Entah bagaimana, Jing Yun tahu bahwa ia telah pergi ke jurang-jurang, minum beberapa pil, dan kembali.
Ia juga tahu bahwa jika ada yang bisa lulus ujian, itu pasti Lin Feng. Han Men merasakan gelombang energi penyembuhan yang tak terduga mengalir di tubuhnya. Ia membuka mata dan menatap Lin Feng dengan takjub. Ia tak berkata apa-apa, tetapi ia merasa bersyukur memiliki teman yang luar biasa. Ia bisa merasakan gelombang energi penyembuhan yang hangat dan tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti. Lin Feng, terima kasih, kata Han Men. Selama waktu singkat yang dihabiskannya bersama Lin Feng, tak diragukan lagi mereka adalah sahabat sejati. Han Men akan selalu mengingat nama sahabat seperti itu di dalam hatinya. Jika surga mengancam akan menghukum Lin Feng, maka mereka harus menghukum Han Men terlebih dahulu untuk menggantikannya. Sungguh sahabat sejati. Dia telah membunuh Jing Feng dan ingin menanggung akibatnya sendirian. Dia telah berbagi harta berharga dengan mereka meskipun dia telah membunuh binatang buas itu sendirian. Dia juga mampu membunuh Jiang Huai dan Jing Hao sendirian, dan kemudian dia juga mampu pergi ke jurang-jurang dan lulus ujian hanya untuk menyelamatkan temannya, Han Men. Di dunia ini, akan sulit menemukan seseorang yang mau melakukan begitu banyak hal untuk seseorang yang baru mereka kenal dalam waktu sesingkat itu. Lin Feng sangat menghargai semua persahabatannya dan orang-orang yang akan ia sebut teman. Tak lama kemudian, Han Men bisa merasakan tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Ia bisa merasakan tubuhnya masih dalam tahap pemulihan. Rasa sakitnya sudah hilang, hanya rasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia pulih begitu cepat, sungguh mengejutkan. Jing Yun melihat betapa cepatnya Han Men pulih dan memar di wajahnya telah menghilang. Ia takjub melihat betapa cepatnya pil penyembuhan mendalam itu memengaruhi tubuh dan betapa kuatnya pil itu. Pil-pil ini sangat berguna, seperti yang diharapkan dari para pelindung, pikir Lin Feng ketika melihat betapa cepatnya Han Men pulih. Lin Feng tersenyum dan akhirnya mulai rileks. Han Men, kamu pulih begitu cepat. Aku tidak bisa lagi tinggal bersamamu karena ada sesuatu yang harus kulakukan. Sebelum pergi, Lin Feng mengambil 3 pil dari toples dan memberikannya kepada Jing Yun. Ia berkata, Jing Yun, jika lukanya belum pulih sepenuhnya, kau harus segera memberinya 3 pil penyembuhan mendalam ini. Aku mengandalkanmu untuk tugas ini. Lin Feng, jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jing Yun mengambil 3 pil penyembuhan yang mendalam dan kemudian menyaksikan Lin Feng pergi. Lin Feng mengikuti Hou Qing menuju jurang badai, lebih tepatnya arena hidup atau mati. Lin Feng melihat banyak murid berkumpul di sekitar arena. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa mereka semua berkumpul di tempat seperti itu, padahal tidak ada suara pertempuran. Yang lebih penting lagi, dia bertanya-tanya penatua mana yang ingin menemuinya dan apa alasannya. Patriark, penatua Mo, saya membawa Lin Feng. Hou Qing berkata dengan hormat membawa Lin Feng ke Life or Death Arena. Ini adalah Patriark Sekte Yunhai kami, Nan Gongling dan Tetua Agung Mo Changlan. Rahang Lin Feng hampir ternganga mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka akan bertemu orang sepenting itu, dan mereka langsung memanggilnya. Ia melihat sekeliling dan melihat Chu Sanpeng dan Lin Qian. Lin Qian menatapnya dengan senyum dingin. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Feng, apakah kamu tahu kejahatan yang telah kamu lakukan? Mo Xie bertanya pada Lin Feng dengan tatapan menyeramkan dan gelap di matanya. Penatua, aku tidak mengerti, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya dan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Mo Xie adalah seorang penatua yang terhormat di sekte tersebut. Lin Feng merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kau tidak mengerti? Kau seorang murid dan kau tidak mengerti para tetua. Kau menyakiti saudara-saudarimu, menghina para tetua dan atasanmu. Kau adalah aib sekte Yunhai. Kau aib. Kau sampah. Mo Xie telah memastikan untuk membumbui tuduhan dan bahkan memastikan untuk mempermalukannya karena perjanjian yang telah ia buat dengan Chu Sanpeng untuk menyelamatkan muka. Karena Lin Feng hanyalah seorang murid biasa, tidak ada yang akan mempertanyakan Chu Sanpeng tentang bagaimana ia berniat menyingkirkannya. Tidak ada yang ingin Patriark Sekte Yunhai khawatir. Dia telah membumbui semua tuduhan ini di depan semua orang dan bermaksud mengeluarkan Lin Feng dari Sekte Yunhai. Dia telah memastikan untuk memberikan tekanan sebanyak mungkin agar murid biasa tidak dapat membantah tuduhannya. Aib, sampah, membuat Sekte Yunhai kehilangan muka. Mata Lin Feng tampak bingung, lalu ia menatap Lin Qian dan mengerti apa yang sedang terjadi.
Ia tidak mengerti maksud penatua Mo Xie dan mengapa ia memihak Lin Qian. Meskipun Lin Feng bukan murid terkenal, ia tetaplah murid sekte. Kenapa kamu diam saja? Kalian semua bisa melihat betapa bersalahnya dia hanya dengan kengganannya untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan ini. Mo Xie berkata dengan dingin sambil menatap Lin Feng yang tetap diam. Tetua, Anda mencantumkan banyak tuduhan terhadap saya tanpa bukti. Saya hanyalah murid biasa, dan tampaknya perkataan orang-orang kecil tidak terlalu berarti bagi para tetua sekte Yunhai yang maha kuasa dan terhormat. Sekalipun saya membuktikan ketidakbersalahan saya sudah dianggap bersalah oleh tetua yang maha tahu dan maha melihat ini. Perlukah saya mengatakan sesuatu? Kurang ajar sekali, teriak Mo Xie, tak menyangka Lin Feng akan berkata setajam itu. Lin Feng memang menyinggung bagaimana murid biasa diperlakukan dan bagaimana para tetua bisa seenaknya menuduh siapapun tanpa perlu bukti. Beraninya kau membantahku. Aku salah satu tetua sekte. Tugasku di sekte ini adalah menanyai para murid atas kejahatan mereka. Apa kau sadar bahwa membantah seorang tetua sekte itu sendiri merupakan kejahatan? Jika aku diam saja, kau anggap aku mengakui semua tuduhanmu. Namun, ketika aku memilih untuk bicara, kau menuduhku melawan seorang penatua yang sedang menjalankan tugasnya. Aku, Lin Feng, ingin bertanya kepada penatua yang biasa seperti itu, untuk siapa sebenarnya kau bekerja? Tentunya sang guru tidak mungkin berkeliaran jauh dari anjing pangkuannya yang penurut, teriak Lin Feng. Ketika ia hendak menuduh Lin Feng, Mo Xie sudah yakin akan kejahatan yang telah dilakukannya, seolah-olah ia menyaksikannya. Tak ada yang bisa mengubah pikirannya. Ia menganggap Lin Feng bersalah karena telah mempermalukan sekte tersebut. Ia memperlakukan Lin Feng seperti binatang. Lin Feng tahu bahwa Mo Xie akan mempersulitnya, apapun yang ia lakukan. Tidak mengatakan sepatah kata pun adalah kejahatan, tetapi berdebat juga merupakan kejahatan. Mengapa ia perlu menahan diri jika ia sudah bersalah? Di hadapan seluruh kerumunan, semua anggota sekte, Lin Feng memandang rendah Mo Xie dan tidak takut sama sekali. Bab 22. Lengan untuk lengan. Orang itu benar-benar berani. Dia berani membantah seorang tetua. Dia orang gila yang bertindak gegabah. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Kerumunan itu berdiskusi dengan riuh, menatap dengan mata penuh belas kasihan. Mereka jelas tidak menyangka Lin Feng begitu berani untuk berhadapan langsung dengan seorang tetua. Di benua Sembilan Awan, sekte berada di masa kemakmuran yang luar biasa. Sekte itu begitu kuat sehingga hampir bisa disebut sebuah bangsa. Mereka dapat membawa kedamaian atau kehancuran kemanapun mereka pergi, tanpa ada yang menghiraukan. Di dalam sekte, terjadi persaingan sengit untuk memperebutkan kekuasaan. Tingkatan dalam hierarki sangat ketat. Pertama, ada murid biasa dan murid elit, yang merupakan bibit-bibit baru dalam sekte. Kemudian, ada tetua biasa dan tetua agung. Tetua biasa adalah tingkatan terendah, baik sebagai tetua maupun murid. Masing-masing memiliki perannya sendiri dalam sekte, dan tidak ada yang menentang hierarki. Lin Feng hanyalah murid biasa. Perbedaan status antara dirinya dan Mo Xie dalam hierarki sekte sangatlah besar. Jika Mo Xie ingin Lin Feng hidup, maka ia akan hidup. Jika Mo Xie ingin Lin Feng mati, maka ia akan mati. Inilah perbedaan di antara mereka. Mo Xie terkejut dan malu karena Lin Feng telah berbicara langsung menentangnya dan membuatnya tampak bodoh. Hou Qing, apakah menentang tetua sekte adalah kejahatan? Mo Xie berkata sambil menatap Lin Feng dengan intens dan tidak bergerak sama sekali. Berdebat melawan seorang tetua yang terhormat adalah kejahatan tertinggi dan dia harus dikeluarkan dari sekte. Kultivasinya harus dilumpuhkan karena menyinggung seorang tetua yang begitu dihormati, lalu posisinya di sekte harus dicabut, kata Mo Xie. Bagaimana mungkin Hou Qing tidak mengerti maksud Mo Xie? Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan sebesar itu? Penatua, Hou Qing berpikir bahwa Lin Feng bersalah atas semua kejahatan yang dituduhkan padanya. Dia harus melumpuhkan kultivasinya sendiri dan harus dikeluarkan dari sekte. Dia berkata dengan senyum masam. Tidak perlu. Dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan keterampilan yang begitu sedikit, kita harus mengasihani yang malang. Potong saja salah satu lengannya, lalu kau bisa mengeluarkannya dari sekte, kata Mo Xie dengan nada murah hati, seolah-olah ia bermurah hati kepada Lin Feng. Kejam sekali. Lin Feng membencinya. Ia merasa Mo Xie tidak adil. Saat itulah Mo Xie dimasukkan ke dalam daftar orang yang dibenci Lin Feng, dan selama Lin Feng hidup,
darah Mo Xie pasti akan tertumpah. Lin Feng dituduh melakukan banyak kejahatan. Apapun yang terjadi, ia akan dikeluarkan dari sekte. Ia akan langsung diberikan kepada Lin Qian sebagai hadiah. Ia takut Lin Qian dan pemuda menyeramkan itu tidak akan membiarkannya hidup jika mereka menangkapnya. Mereka jelas-jelas datang untuk membunuhnya. Faktanya, itulah yang diantisipasi Lin Feng. Karena mereka telah mengirim seorang tetua untuk mengejarnya, situasinya sudah tidak ada harapan. Dia akan mati jika menuruti perintahnya, dia akan mati jika melawan. Di jalur kultivasi, mereka yang tidak memiliki kekuatan dan bakat alami yang memadai akan mati. Sekte ini juga tidak dapat diandalkan dan tidak bisa lagi dipercaya. Hati Lin Feng bagaikan cermin. Dunia ini, semua yang telah terjadi, yang bisa kau andalkan hanyalah kekuatanmu sendiri. Momen ini juga memperkuat konsep Lin Feng tentang dunia ini. Seorang tetua ingin merobek lengannya dan mengeluarkannya dari sekte. Berdasarkan tuduhan palsu, tetapi itu tidak masalah. Lin Feng melirik Nan Gongling. Sang patriar sekte belum mengatakan sepatah kata pun sejauh ini. Ia tidak ingin terlibat dalam apa yang terjadi, jadi ia menjauhkan diri. Semuanya membutuhkan kekuatan dan bakat alami. Saat ini, aku tidak kuat, yang berarti aku perlu menunjukkan bakatku yang sebenarnya. Lin Feng berpikir cepat. Jika tidak ada solusi, maka aku harus mengungkapkan apa yang kulakukan di Jurang Sangu. Ketika ia menabuh genderang, dua pelindung sekte muncul dan secara pribadi menemaninya kembali ke sekte. Lin Feng masih ragu, karena ujian yang ia lalui ternyata mudah. Ujian yang ia lalui, seperti yang awalnya ia pikir, ternyata tidak mudah. Ia telah membohongi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ujian itu mudah karena kebaikan hati para pelindung. Pada saat itu, Hou Qing sudah berada di depan Lin Feng dengan niat jahat. Banyak orang menatap mereka. Bahkan beberapa tetua agung menyaksikan dengan jijik eksekusi seorang murid biasa. Hou Qing merasa gugup sekaligus gembira. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan keahliannya kepada para tetua. Sampah, kau bisa potong tanganmu sendiri. Kekuatanku jauh berbeda dengan kekuatanmu. Kurasa kau tak layak dilawan, kata Hou Qing dengan nada arogan. Lin Feng melihat mata Hou Qing yang berbinar-binar dan merasa jengkel. Hou Qing tidak memiliki kepribadian yang kuat. Sebagai salah satu murid biasa terbaik, ia hanyalah seorang yang lemah dan menyedihkan. Aku lebih suka melihat bagaimana kau berencana memegang lenganku, kata Lin Feng sambil menghunus pedangnya dan menggenggamnya erat-erat di depannya. Ia berdiri dengan tenang dan tak berusaha bergerak sedikit pun dari tempatnya semula. Ia merasa seperti gunung yang tak tergoyahkan, ia tak lagi takut. Haha, kalau memang harus begitu, aku akan tunjukkan pada para tetua betapa tidak berharganya kalian. Kata Hou Qing yang jelas tahu Lin Feng tidak akan memotong lengannya sendiri. Beberapa saat yang lalu, ia telah mempermalukan Lin Feng dan berpura-pura berbelas kasih, yang akan berdampak besar pada para tetua. Angin menari, teknik kelincahan. Hou Qing lenyap dalam sekejap. Angin menari, teknik kelincahan. Ia telah menguasai teknik kelincahannya dengan sempurna. Gerakannya begitu cepat seolah-olah ia sedang menari di atas angin. Rekan murid Hou Qing termasuk di antara 10 murid biasa terbaik. Teknik kelincahannya luar biasa untuk seseorang di antara murid biasa. Bagaimana mungkin Lin Feng bisa menandinginya? Orang itu masih bisa berdiri dan terlihat setenang itu. Dia mencari mati, pertarungan ini sudah berakhir. Kerumunan itu menatap Hou Qing yang secepat angin. Kerumunan itu ramai. Hou Qing adalah salah satu murid biasa terbaik. Ketika ia menggunakan teknik kelincahannya, bahkan mereka yang peringkatnya lebih tinggi pun tak mampu menandingi kecepatannya. Ketika Mo Xie melihat teknik kelincahan Hou Qing, ia tersenyum percaya diri. Sepertinya kekuatan Hou Qing telah meningkat lagi. Ia berharap Hou Qing bisa menjadi salah satu dari 5 murid biasa terbaik sekte pada awal tahun depan, sehingga Mo Xie, sebagai gurunya, juga akan semakin terkenal. Apakah Hou Qing bisa mengalahkan Lin Feng atau tidak? Mo Xie tidak pernah menganggapnya sebagai pertanyaan yang masuk akal. Lin Feng baru berada di lapisan Qi ke-8. Ia memperkirakan Lin Feng hanya akan bisa melancarkan 3 gerakan sebelum Hou Qing meraih lengannya, tanpa Lin Feng bisa melihat gerakannya. Di antara orang-orang yang hadir, sayangnya sepertinya hanya Lin Feng yang yakin akan menang. Semua orang siap melihat darah Lin Feng. Ia menghunus pedangnya hanya dengan satu tangan dan berdiri, tak bergerak seperti gunung. Hou Qing sangat cepat,
dan tak henti-hentinya menari-nari di sekitar Lin Feng. Pada saat itu, angin menderu kencang, dan jubah Lin Feng berkibar bak bendera ditiup angin. Rambut panjangnya berkibar ke segala arah, namun ia tetap tak bergerak. Tiba-tiba, sosok Hou Qing menghilang lagi. Akhirnya, teknik kelincahan Hou Qing, rekan muridku, sungguh luar biasa, bahkan untuk murid elit sekalipun. Pertarungan itu, bahkan belum benar-benar, dimulai ketika orang banyak, sudah mulai mengambil kesimpulan. Semua orang hanya bisa melihat Lin Feng memejamkan mata. Ia merasa tenang, jubahnya masih tertiup angin yang tercipta dari tarian Hou Qing di sekelilingnya. Napasnya teratur, dan hatinya tenang. Tiba-tiba, ia berhenti bernapas, dan hanya memusatkan seluruh inderanya pada posisi lawannya saat ini. Pedang Lin Feng tiba-tiba bergerak. Pedangnya menari-nari di atas angin, seolah meniru keterampilan Hou Qing. Ia tampak anggun dan lincah, hanya dengan ketenangan di wajahnya. Ah! Jeritan keras terdengar dari atas kepala Lin Feng. Tiba-tiba, energi yang menindas memenuhi atmosfer dan mengejutkan banyak penonton. Terlalu lemah. Lin Feng hanya mengucapkan dua kata ini. Pedangnya masih berkilau dan bersih. Tepat setelah itu, seluruh kerumunan melihat darah berceceran di mana-mana. Seluruh kerumunan terkesiap kaget. Apa yang mereka lihat sungguh tak terbayangkan. Hou Qing bahkan tidak mampu membalas Lin Feng. Ia kalah. Lin Feng menang mudah, ia berhasil memotong salah satu lengan Hou Qing dalam satu serangan saat Hou Qing melancarkan teknik kelincahannya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Lin Feng melakukan itu? Teriak beberapa murid biasa. Mereka sangat terkejut, terutama karena banyak dari mereka telah mendengar reputasi Lin Feng, dan bahwa ia disebut sampah oleh banyak murid biasa. Bagaimana mungkin ia bisa memotong salah satu lengan Hou Qing dalam satu serangan dengan usaha yang begitu sedikit? Semua murid biasa ini tidak melihat dengan jelas bagaimana Lin Feng menyerang, tetapi para murid elit semuanya melihatnya dengan sangat jelas. Lin Feng begitu cepat menggunakan pedangnya, sehingga ia berhasil meminjam kekuatan dari angin dan memotong lengan Hou Qing. Bagi banyak orang yang melihatnya, tampaknya angin itu sendirilah yang memotong lengan Hou Qing bahkan sebelum pedang itu mencapainya. Pedang yang bisa menyatu dengan angin dan meminjam kekuatannya. Apakah Pavilion Xing Chen punya ilmu pedang seperti itu? Tanya Nan Gongling karena baru pertama kali dalam hidupnya ia melihat hal seperti itu. Ilmu pedang Lin Feng sungguh luar biasa. Bisa dibilang sempurna. Ia tidak menggunakan kekuatan yang tidak perlu dalam serangannya. Ia mengikuti arah angin dan memotong salah satu lengan Hou Qing. Inilah tujuan Lin Feng, seolah-olah ia ingin menghabisi nyawa Hou Qing. Ia bisa melakukannya dalam satu tebasan sebelum ada yang sempat bereaksi. Lin Feng tidak berlatih keterampilan khusus agar pedangnya menyatu dengan angin. Itu hanyalah wawasan yang ia peroleh saat berada di tebing Sangu. Ia menyadari bahwa pedang, langit, dan segala sesuatu di alam semesta, semuanya memiliki kekuatan yang dapat digunakan. Pedang memiliki kekuatan pedang. Angin memiliki kekuatan angin. Ia hanya menggunakan kekuatan angin itu. Ia mengikuti angin dengan pedangnya yang telah menciptakan perpaduan antara pedang dan angin, lalu dengan telak mengiris lengan lawannya. Bukankah dia menggunakan kekuatan angin? Tanya Nan Gongling mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun, dia langsung menolak gagasan itu, karena Lin Feng baru berada di lapisan Qi ke-8. Bagaimana dia bisa memahami apa itu menggunakan kekuatan angin? Seorang kultivator lapisan Qi tidak dapat menggunakan kekuatan dari elemen. Hanya kultivator yang telah mencapai lapisan Ling Qi dan beberapa jenius yang mampu menggunakan kekuatan elemen. Jika seorang kultivator lapisan Qi ingin menggunakan kekuatan tersebut, ia hanya dapat melakukannya dengan menggunakan kekuatan rohnya. Seorang kultivator hanya dapat menggunakan kekuatan dengan menggunakan rohnya, tetapi selama pertarungan itu, Lin Feng tidak melepaskan rohnya sama sekali. Sampah itu telah menjadi kuat. Pantas saja dia menjadi gila. Namun, sejauh yang kutahu, sampah itu tetaplah sampah seperti sebelumnya. Itu tidak akan berubah hari ini. Pikir Lin Qian, yang telah melihat Lin Feng memotong lengan lawannya dalam satu pukulan dan satu upaya. Dia berada di lapisan Ling Qi, dan jiwanya semakin kuat, dan berada di ambang kebangkitan. Dia memiliki jiwa universal es dan api. Sampah kecil itu, Lin Feng, bukanlah tandingannya. Mo Xie tampak sangat malu saat itu. Ia telah menunjuk Hou Qing untuk memotong lengan Lin Feng, dan tak menyangka Lin Feng akan memotong salah satu lengan Hou Qing dengan mudah dalam satu tebasan. Rasanya seperti ditampar.
Lin Feng harus mati. Lin Feng tidak memperhatikan ekspresi semua orang. Ia tampak setenang sebelumnya. Ia telah memasukkan pedangnya dengan hati-hati ke dalam sarungnya. Ia menatap Hou Qing yang berlutut di tanah, tanpa sedikit pun merasa kasihan. Ia hanya terus bergeming, seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu dari 10 besar, dalam peringkat murid biasa. Jelas sekali ketika kau bilang aku tak layak dilawan, kau tak siap kehilangan lenganmu sendiri. Lin Feng menatap Hou Qing dengan nada mengejek dan berkata, aku benar-benar tak mengerti kenapa kau begitu sombong padahal kau begitu lemah. Aku akan malu jika aku gurumu. Bab 23. Bayangan yang mengerikan. Hou Qing menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi luka berdarah di bekas lengannya. Darah mengucur deras dari luka dan menembus jari-jarinya, membentuk genangan di lantai. Ia tampak sangat ketakutan dan tak mampu memahami bagaimana ia kehilangan lengannya. Pemandangan itu begitu mengejutkan, sehingga tak seorang pun bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Kau, itu pasti keberuntungan. Jika kau tidak memiliki keberuntungan seperti itu maka, Hou Qing berkata sambil menatap Lin Feng dengan cara yang menyeramkan. Pada saat itu, dia masih percaya bahwa Lin Feng belum mengalahkannya dan bahwa kekuatan Lin Feng jauh lebih rendah darinya. Semua yang terjadi ketika dia mengayunkan pedangnya secara acak pasti keberuntungan. Bagaimana dia bisa tahu di mana Hou Qing berada? Lin Feng hanya beruntung, dan ketika dia menebas udara berhasil, secara tidak sengaja mengenai lengannya. Hou Qing bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu, banyak murid biasa di antara kerumunan memiliki pemikiran yang sama. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Feng telah melihat Hou Qing bergerak dengan kecepatan tinggi dan hanya menggunakan satu serangan untuk secara akurat mengiris lengannya. Aku memang sangat beruntung. Lin Feng tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum dan menjawab. Dia benar-benar beruntung memiliki kesempatan ini untuk menjatuhkan Hou Qing. Lain kali, aku tidak akan bersikap lunak padamu dan tidak akan memberimu kesempatan untuk membalas, kata Hou Qing sambil berjalan goyah. Ia menjauh dari Lin Feng dan bergerak melewati kerumunan murid. Lengannya telah terpotong bersih dan ini bukanlah luka yang bisa ia tinggalkan tanpa bantuan medis. Lukanya membutuhkan bantuan medis secepat mungkin, atau ia akan kehilangan nyawanya bersama lengannya. Ia telah kehilangan begitu banyak darah, sehingga sulit baginya untuk berdiri. Kuharap kau tidak sebodoh itu menantangku untuk lain kali, kata Lin Feng, merasa tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Hou Qing masih belum menerima kekalahannya dan menganggap kemenangan Lin Feng sebagai keberuntungan. Dengan temperamen seperti itu, ia akan membalas dendam dan akhirnya kehilangan lengannya yang lain. Kau berani melukai murid yang bertugas menegakkan keadilan ketika aturan sekte tidak dihormati. Sekte itu tidak berarti apa-apa bagimu, jelas di matamu kau memandang kami sebagai sesuatu yang bisa kau remehkan. Mo Xie kembali menyalahkan Lin Feng, menuduhnya melakukan apapun yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Sambil tersenyum, Lin Feng berkata kepada Mo Xie, mudah sekali memberi nama buruk pada anjing lalu menggantungnya. Jika aku mengerti maksudmu dengan benar, maksudmu seharusnya aku membiarkannya memotong lenganku lalu dikeluarkan dari sekte, dan terlebih lagi, sekte itu seharusnya masih ada di hatiku. Tidakkah menurutmu analisismu itu sendiri konyol dan menggelikan, tetua? Lin Feng memprovokasi tetua Mo. Mereka semua ingin memotong lengannya lalu mengeluarkannya dari sekte, dan terlebih lagi, mereka ingin Mo Xie peduli untuk memberikan penghormatan yang layak kepada sekte tersebut. Lin Feng mengagumi Mo Xie, karena mampu mengatakan hal-hal bodoh seperti itu dengan wajah datar. Patriark, bolehkah aku menambahkan sesuatu pada apa yang sudah dikatakan? Tanya Lin Feng, sekali lagi mengabaikan Mo Xie. Jika ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dalam situasi ini, itu pasti Nan Gongling. Nan Gongling menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tak bisa menahan diri untuk tidak tertarik pada murid muda ini. Ia sebenarnya sangat tertarik pada Lin Feng dan tindakannya. Lin Feng tidak sombong maupun tunduk, tidak arogan maupun rendah hati. Lin Feng tetap tenang dan kalem meskipun berada dalam posisi yang tampaknya berbahaya. Itulah temperamen yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator hebat dan untuk berkembang pesat di jalur kultivasi. Silakan bicara, kata Nan Gongling sambil mengangguk. Patriark, saya diminta datang karena seorang tetua ingin bertemu langsung dengan saya. Setibanya di sana, saya langsung mendengar tetua menuduh saya atas berbagai hal, terutama karena bersalah telah mempermalukan nama sekte dan membuat sekte tersebut kehilangan muka. Ia menyebut saya aib sekte dan sampah.
Ketika saya mencoba memberikan penjelasan untuk membela diri, ia langsung menghina saya dan mengatakan bahwa saya menentangnya. Karena saya memilih untuk membela ketidakbersalahan saya, ia ingin lengan saya dipotong. Saya ingin bertanya, bukankah Tetua Mo, yang membuat keputusan berdasarkan pendapat pribadinya sendiri, bersalah karena mempermalukan sekte dan menyebabkannya kehilangan muka? Sebagai tetua yang bertugas memastikan aturan dipatuhi, bukankah seharusnya ia mewakili sekte dalam menegakkan keadilan, alih-alih menegakkan ketidakadilan yang bias? Kata-kata Lin Feng yang tajam dan tepat telah mengejutkan seluruh kerumunan yang sekarang benar-benar percaya bahwa dia sudah gila. Berani. Qi yang kuat telah mengelilingi Lin Feng di tempatnya berdiri. Mo Xie sangat membenci Lin Feng, sehingga dia ingin membunuhnya di tempat sebelum dia bisa kehilangan muka lagi karena kata-kata murid muda ini. Aku tidak berani. Sekte ingin meninggalkan dan mengusirku tanpa menemukan kebenaran di balik tuduhan itu. Kenapa tidak berani saja? Aku ingin bertanya padamu, Tetua Mo, kejahatan yang kau tuduhkan padaku, siapa bilang aku yang melakukannya? Lin Feng tersenyum dan benar-benar tenang. Dia tidak takut menghadapi Mo Xie. Sampah. Kau melukai keluargamu sendiri. Kau mempermalukan orang tuamu. Apa kau tidak berani mengakuinya? Kata Lin Qian dengan nada dingin. Jadi begitu ya? Begitu, kata Lin Feng sambil tersenyum. Sepertinya kejahatan yang dituduhkan Tetua Mo kepadaku berasal darinya. Sepupuku yang menceritakan semua ini padamu kan? Ya, lalu kenapa? Tanya Mo Xie, yang niat membunuhnya semakin kuat di lubuk hatinya. Meskipun Lin Qian dan Chu Zanpeng bukan yang melancarkan serangan mematikan, mereka tetap menginginkan kematiannya. Hehe, karena kau mengakuinya, Tetua Mo, aku ingin bertanya kepadamu di hadapan Patriark. Kau mendengarkan ceritanya untuk menuduhku melakukan berbagai kejahatan, tetapi apakah kau tetua sekte Yunhai atau tetua sekte Hao Yu? Beraninya kau. Berani mempermalukanku, seorang tetua terhormat di sekte ini. Aku akan melumpuhkan kultivasimu sekarang. Minggir. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi. Mo Xie sudah kehabisan kesabaran. Membiarkan Lin Feng berbicara, seperti itu tentangnya, telah menghancurkan kecemerlangan dan reputasinya sebagai tetua. Semua orang di sini tahu apa yang benar dan apa yang salah. Hanya saja aku bukan murid elit di sekte ini, jadi aku tidak bisa membela diri. Hanya yang kuat yang dihormati. Jika kau ingin melumpuhkan kultivasiku, lakukan saja, tidak perlu membuat tuduhan palsu yang tidak berdasar. Sambil berkata begitu, Lin Feng terus menatap Nan Gongling. Jika Nan Gongling mencegah Mo Xie menyerang, Lin Feng akan tetap menjadi murid sekte Yunhai, di dalam hatinya bahkan, jika ia dikeluarkan. Namun jika Nan Gongling membiarkannya menyerang maka Lin Feng akan segera memberitahu mereka apa yang terjadi di tebing Sangu. Kemudian selama kebingungan itu, Lin Feng akan melarikan diri, karena itu bisa berbahaya baginya, dan ia tidak ingin menjadi murid sekte Yunhai lagi. Jika sekte tidak menginginkan Lin Feng, mengapa ia membutuhkan sekte? Lin Feng tidak memiliki sedikit pun rasa pengabdian di lubuk hati dan tulangnya. Ia tidak akan pernah menjadi pelayan siapapun selama ia hidup. Nan Gongling dengan hati-hati mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Mo Xie bergerak mendekat dan bersiap untuk menyerang Lin Feng dengan cepat. Nan Gongling memperhatikan ekspresi wajah Lin Feng dan menatap mata Lin Feng yang tenang dengan rasa ingin tahu. Tekad dan tekadnya sangat kuat. Dia tetap tenang saat menghadapi bahaya. Selain itu, kemampuan alaminya juga bagus. Dia bisa bergabung dengan murid-murid elit dalam beberapa tahun. Dia bisa menjadi orang yang sangat penting di sekte ini, dan suatu hari nanti, kita mungkin membutuhkan bakat seperti dia. Mo Xie adalah seorang tetua yang terhormat. Prestasinya di jalur kultivasi tidaklah remeh. Bakat alami dan kerja kerasnya juga berperan penting dalam perkembangannya. Ia bisa naik pangkat di masa depan. Meskipun apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan Mo Xie, bagaimanapun juga ia adalah seorang tetua, dan lagi pula, ia adalah putra Mo Changlan. Nan Gongling mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terjadi dan memperhitungkan reaksinya dengan sangat cepat. Ia adalah patriark sekte. Apapun masalahnya, ia harus selalu membedakan berbagai hal dengan jelas dan memahami keuntungan serta kerugian dari melakukan sesuatu. Jika sesuatu dapat bermanfaat bagi sekte, maka harus dilakukan. Jika tidak menguntungkan bagi sekte, maka tidak boleh dilakukan. Inilah pemahaman sederhana yang dianut oleh semua patriark. Dia tentu saja tahu bahwa Mo Xie
telah melakukan kesalahan terkait masalah yang sedang berlangsung. Masalahnya, jika dia menghentikan Mo Xie bertindak, itu sama saja dengan membuatnya kehilangan muka. Jika dia membiarkannya menyerang, dia akan merasa sangat kehilangan bagi sekte di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Mo Changlan juga, dan tidak bisa membuatnya kehilangan muka. Lagi pula, Mo Changlan berstatus tetua agung di dalam sekte. Dia telah memberikan jasa heroiknya kepada sekte. Sebagai perbandingan, ada Lin Feng yang tentu saja memiliki beberapa potensi, tetapi dia benar-benar merupakan sosok yang tidak signifikan dibandingkan dengan para tetua. Keraguan Nan Gonglin membuat Lin Feng menertawakan dirinya sendiri karena pernah percaya pada sekte tersebut. Ia menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Meskipun telah mengalahkan Hou Qing, salah satu dari 10 murid biasa terbaik, Lin Feng tetaplah murid biasa di mata semua orang, apalagi Mo Xie adalah tetua sekte yang terhormat. Bagaimana mungkin Nan Gongling membuat Mo Xie kehilangan muka karena Lin Feng? Lin Feng tidak terlalu kuat, jadi ia seharusnya tidak menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Dalam pikiran mereka, itu adalah kesalahan Lin Feng sendiri karena tidak cukup kuat atau tidak memiliki cukup bakat untuk dilindungi. Anak bodoh, kata Mo Xie, saat ia semakin dekat dengan Lin Feng. Kata-kata ini menusuk gendang telinga Lin Feng. Senyumnya mengungkapkan niat membunuhnya, ia ingin membunuh Lin Feng. Ia hanyalah murid biasa, tidak lebih. Berani menentang Mo Xie sungguh gegabah. Lin Feng sudah mati, teriak murid-murid di kerumunan. Tapi Lin Feng hanya bisa menyalahkan ketidakberdayanya sendiri. Sayang sekali aku tidak bisa melumpuhkan kultivasinya sendiri, kata Lin Qian sambil tersenyum dingin. Situasinya memang tak terduga bagi Lin Qian, tetapi hasilnya tetap sama, toh itu adalah saat-saat terakhir Lin Feng. Energi yang kuat dan dahsyat melumpuhkan Lin Feng. Bulu kuduknya berdiri, ia hendak membuka mulut, tetapi pada saat itu, kekuatan yang menindas sekujur tubuhnya lenyap tanpa jejak. Hah? Lin Feng tertegun. Itu tak terduga. Bagaimana mungkin kekuatan itu tiba-tiba lenyap? Lagi pula, bagaimana bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Mo Xie tidak jauh dari Lin Feng, tetapi saat itu ia berhenti berjalan. Pupil Mo Xie melebar, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Terlebih lagi, kekuatan ilahi menekan seluruh tubuh Mo Xie. Banyak orang tidak mengerti mengapa Mo Xie berhenti. Nan Gongling dan Mo Changlan sama-sama tercengang dengan perubahan peristiwa ini. Ini. Lin Feng menatap ekspresi Mo Xie, lalu menatap tubuhnya. Lin Feng sama terkejutnya dengan orang lain, dan hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Aku tidak salah. Lin Feng sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Di tubuh Mo Xie, ada bayangan yang tampak seperti tubuh manusia. Selain itu, bayangan itu bergerak meskipun Mo Xie seperti lumpuh. Itu bayangan. Benar-benar mirip bayangan manusia. Yang paling menakutkan adalah Lin Feng hanya bisa melihat bayangan itu, tetapi tidak bisa melihat siapa pemiliknya. Bukan hanya Lin Feng yang memperhatikan, Patriark dan semua orang terkejut luar biasa dan melihat bayangan yang menyelimuti tubuh Mo Xie. Kembalilah, enyahlah kau sampah, kata sebuah suara yang memenuhi seluruh area. Hanya suaranya yang terdengar. Tak seorang pun bisa melihat siapa yang mengatakannya, tetapi suara itu terasa seperti mengandung kekuatan luar biasa yang mengguncang semua orang hingga ke lubuk hati. Suara yang mereka dengar membuat banyak orang gemetar ketakutan, banyak yang ingin berlutut. Bayangan yang muncul dari kehampaan itu membuat semua orang yang hadir ketakutan, dan tubuh mereka memohon untuk melarikan diri dengan naluri yang hampir primitif. Bab 24. Hati yang kuat. Mo Xie menunduk dan melihat bayangan gelap yang bergerak di bawah kulitnya. Bayangan itu memberinya sensasi sedingin es yang menjalar hingga ke tulang punggungnya. Mimpi buruk macam apa ini yang bergerak di bawah kulit korbannya? Ia bisa merasakan bahwa ia tak lagi bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Mo Xie hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya di bawah kekuatan bayangan itu. Ia bisa merasakan ada seorang pria yang menghadapinya dan pria itu menggunakan energinya untuk melumpuhkannya melalui bayangan itu, tetapi ia tidak bisa mendeteksi di mana pria itu berada atau siapa dirinya. Seolah-olah pria itu tidak ada. Itu benar-benar dia, kata Nan Gongling yang matanya berbinar-binar. Ia tercengang. Ia tak percaya bahwa orang yang mengendalikan bayangan itu sebenarnya ada di dalam tubuh Mo Xie. Bayangan itu tiba-tiba muncul dari punggung Mo Xie. Mo Xie, kembalilah, teriak Mo Changlan.
Ia adalah salah satu tetua agung Sekte Yunhai. Bagaimana mungkin ia tidak takut dengan apa yang baru saja disaksikannya? Usianya sudah 60 tahun, dan ia memiliki pengetahuan luas tentang teknik para kultivator di dunia ini, serta mengenal berbagai jenis roh. Ia tahu tentang asal-usul bayangan, dan betapa berbahayanya situasi ini. Itu adalah roh bayangan. Roh yang sangat misterius namun berbahaya. Konon, jika seorang kultivator memiliki roh bayangan dan terbangun, ia akan mampu menembus tubuh orang lain dan mengambil kendali penuh atas fungsi tubuh. Beberapa roh kuat bahkan dapat menghentikan pernapasan seseorang saat berada di dalamnya, memaksa mereka mati lemas tanpa mampu mempertahankan diri. Bagian paling menakutkan dari seorang kultivator bayangan adalah kenyataan bahwa begitu berada di dalam tubuh, bagaimana ia bisa menyerang mereka tanpa melukai dirinya sendiri? Dengan setiap serangan, ia mungkin tidak melukai bayangan tersebut, tetapi justru melemahkan pertahanannya sendiri terhadap bayangan tersebut. Roh bayangan dapat menimbulkan rasa takut, bahkan bagi para kultivator yang paling tangguh sekalipun. Jika pemilik roh bayangan itu jahat dan ingin membunuh seseorang, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukannya. Tidak ada yang ingin menyinggung pemilik roh bayangan, apapun tingkat kultivasinya. Mo Changlan jelas tidak ingin keluarganya menyinggung seorang kultivator bayangan. Mo Xie mundur beberapa langkah, wajahnya tampak sangat pucat. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia begitu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, kekuatan yang begitu dahsyat telah melahapnya. Salam, rekan kultivator. Saya tidak tahu siapa Anda, atau bagaimana kami bisa membantu Anda, tetapi kami akan mencoba. Apa yang membawa Anda ke sini? Mo Changlan bertanya pada bayangan yang bergerak di tanah. Ia pikir orang yang mengendalikan bayangan itu berada di tempat yang sama dengan bayangan itu. Jaga sektemu, bukan dendam pribadimu. Jangan coba-coba memanfaatkan orang lain di dalam sekte, dan anggota sekte akan bisa menjaga nama baik mereka. Suara itu kembali menggema di udara. Diterpa angin sepo-sepo, bayangan itu tiba-tiba menghilang sepenuhnya dari pandangan. Mengerikan sekali. Semua orang di kerumunan merasa jantung mereka tercekat. Saat ini sulit bagi siapapun untuk bernapas. Aura itu begitu menindas, dan roh bayangan itu menakutkan. Siapa pria itu? Sekilas, sepertinya dia sedang berbicara langsung dengan patriark. Diskusi terdengar di mana-mana. Pasti ada seseorang yang diam-diam menjaga kepentingan terbaik sekte. Inilah sebabnya dia terlibat, karena kita memberikan murid ke sekte lain. Para tetua agung sekte, secara mengejutkan, juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Sepertinya sekte Yunhai punya naga tersembunyi. Nan Gongling tersenyum kecut. Hanya satu orang yang tahu siapa pemilik bayangan itu, dan itu adalah dirinya. Ketika Nan Gongling memikirkan apa yang telah dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia mempertimbangkan untung rugi berbagai kemungkinan dan menganggap posisinya di dalam sekte dengan sangat serius. Ia selalu berusaha melakukan segalanya demi kepentingan sekte, tetapi entah bagaimana ia melupakan reputasi sekte saat itu. Ia terlalu mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, tanpa mempertimbangkan sekte secara keseluruhan. Chu Hanpeng, ayo kita selesaikan hari ini. Sampaikan salamku untuk ayahmu, kata Nan Gongling sambil menatap Chu Hanpeng. Selesai hari ini? Lin Qian tercengang. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja dan membiarkan Lin Feng pergi? Senior, tolong, kata Lin Qian dengan suara rendah, menunjukkan kecemasannya. Chu Hanpeng kemudian tersenyum dan berkata, Patriark Nan Gongling, saya datang ke sekte Yunhai, karena saya pikir Anda memiliki banyak jenius dan kultivator heroik di sekte Anda. Saya sangat menantikan untuk bertemu mereka. Saya tidak tahu siapa di antara semua murid sekte ini yang ingin berlatih dengan saya. Kita bisa bertukar petunjuk dan itu pasti akan membantu kita berdua mendapatkan wawasan. Meskipun kata-kata Chu Hanpeng terdengar moderat dan sopan, ia tidak punya pilihan lain selain berbicara seperti itu. Ia ingin memprovokasi sekte untuk bertarung dan kehilangan muka. Lin Feng memahami segalanya dengan sempurna, semuanya menjadi sangat jelas. Ia mengerti alasan mengapa Lin Qian dan pria berwajah jahat itu datang ke sekte Yunhai. Patriark muda Chu Hanpeng, kau terkenal di seluruh negeri, semua orang tahu namamu. Murid-murid kami di sekte Yunhai harus berlatih sangat keras agar bisa bertarung seimbang denganmu. Jika ada kesempatan untuk bertarung, aku akan dengan senang hati memberitahumu dan kau bisa kembali saat itu juga. Patriark Nan Gongling. Apakah semua murid sekte Hao Yu tidak peduli dengan nyawa mereka? Sepertinya kau ingin aku mengulanginya.
Tanya Nan Gongling dengan nada yang sangat dingin. Chu Sanpeng masih ingin membicarakan masalah ini. Nan Gongling sudah memberinya dua petunjuk bahwa ia ingin mereka berdua pergi. Ia telah berusaha sebaik mungkin agar Chu Sanpeng tidak kehilangan muka. Mungkin Chu Sanpeng memiliki keterampilan dan kemampuan bawaan, tetapi dia sangat sombong dan membuat kepala sekte Yunhai kehilangan muka. Sekte Hao Yu lebih kuat dari sekte Yunhai, tetapi Nan Gongling lebih tua dan lebih kuat dari Chu Sanpeng. Beranikah dia membuat kepala sekte kehilangan muka di wilayah mereka sendiri? Chu Sanpeng tampak sangat tegang saat dia memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya dan berkata, sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan pergi." Roh-rohnya terbang menjauh, menciptakan angin bagai badai di belakangnya. Chu Sanpeng menggendong Lin Qian saat mereka berdua menunggangi roh-roh yang terbang. Angin bagai badai yang diciptakan oleh roh-roh itu begitu kuat sehingga banyak orang jatuh. Semua orang bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Aku, Chu Sanpeng, akan mengingat ini. Burung legendaris itu terbang tinggi di angkasa. Mereka yang terjatuh pun bangkit kembali. Semua orang di kerumunan merasa tertekan. Chu Sanpeng telah meremehkan mereka dan sekte mereka. Lin Feng, selama pertemuan tahunan, aku akan membunuhmu. Kecuali jika kau berencana untuk bersembunyi di balik sekte Yunhai selamanya, kata Lin Qian. Lin Feng menatap burung rok terbang itu. Ada senyum dingin di hatinya. Apakah dia perlu bersembunyi di sekte Yunhai? Nan Gongling menatap kerumunan di tanah. Ia kehilangan muka, tetapi Chu Sanpeng terlalu arogan dan tak seorang pun di sekte bisa menghadapinya secara terbuka. 5 tahun lagi, kuharap akan ada seseorang di sekte Yunhai yang mencapai tingkat kultivasi yang sama dengan Chu Sanpeng, ujar Nan Gongling. Meskipun Chu Sanpeng adalah salah satu pejabat di negeri Sueyu, hal itu tidak membenarkan kesombongannya. Sekte Yunhai tidak tahu seberapa kuat pejabat tinggi negeri lainnya, tetapi mereka tahu betapa hebatnya kultivasi Chu Sanpeng. Sudahlah, kita selesaikan saja hari ini. Semuanya, kembali sekarang. Nan Gongling melambaikan tangan dan menyuruh orang banyak bubar dan melanjutkan latihan. Mo Xie tidak bergerak. Ia menatap Lin Feng dengan kebencian yang mendalam. Tentu saja, Lin Feng akan mengingat tetua Mo dan akan membalas dendam. Sudah kubilang kita selesai hari ini, teriak Nan Gongling keras kepada Mo Xie yang masih menatap Lin Feng. Suaranya membuat Mo Xie menggigil. Ia lalu pergi dan mengikuti Nan Gongling. Aku harus berhati-hati dan memperhatikan orang itu mulai sekarang, kata Lin Feng pada dirinya sendiri. Ia sangat lemah saat ini. Perjalanannya masih panjang untuk mencapai level Mo Xie di jalur kultivasi. Lin Feng hendak pergi, tetapi kemudian mendengar sebuah suara. Jika kau ingin dihormati, kau tak punya pilihan selain menjadi kuat dan berkuasa. Kalau tidak, kau akan dipermalukan dan bahkan jika kau mati, tak seorang pun akan peduli. Lin Feng berhenti. Ini adalah kata-kata Nan Gongling. Lin Feng telah mendengarnya dan mengingatnya. Tentu saja, aku tahu, kata Lin Feng, merasakan kehangatan di hatinya, yang membuatnya tersenyum dalam pikirannya. Lin Feng sedang dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Lin Feng sedang duduk bersila di pegunungan, di dalam gua, bermeditasi. Ki langit dan bumi berubah menjadi cahaya putih yang meresap ke dalam tubuh Lin Feng dan memperkuat tulang-tulangnya sekaligus membuat dagingnya lebih tangguh. Berkultivasi dan berlatih. Lin Feng telah berlatih begitu keras sehingga Anda dapat dengan jelas melihat kekuatannya meningkat pesat. Ki langit dan bumi telah memurnikan darahnya dan membuat seluruh tubuhnya lebih kuat. Ki itu telah meresap ke dalam tubuhnya dan diserap sepenuhnya tanpa terbuang sedikit pun. Ia semakin kuat setiap saat. Lapisan Ki, ini adalah tingkat kultivasi pertama. Seorang kultivator hanya memiliki dasar-dasar pada tingkat itu. Itu hanya membuat Ki dasar Anda sedikit lebih kuat. Menjadi lebih kuat hanya mungkin dengan berkultivasi lebih dari orang lain dan berlatih lebih keras dari orang lain. Lin Feng sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Ia harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Ia ingin menembus lapisan Ling Qi. Hanya dengan begitu ia bisa menjadi murid elit. Semua orang akan dipaksa untuk menghormati kekuatannya. Jika ia berhasil menembus lapisan Ling Qi, jiwanya akan bangkit. Dengan semangat dan penguasaannya, ia akan menjadi lawan yang menakutkan. Persis seperti Chu Sanpeng dan Lin Qian yang jiwanya telah terbangun. Chu Sanpeng bisa terbang tinggi di langit dan membawa orang-orang di punggung jiwanya.
Lin Qian bisa mengendalikan es dan api dengan menggunakan jiwa universalnya. Lin Feng percaya, jika kekuatan dan tenaganya meningkat, maka jiwanya akan bangkit, dan dengan jiwanya ia dapat meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Oleh karena itu, setelah Han Men pulih sepenuhnya dari cederanya, Lin Feng akan menjalani pelatihan tertutup di salah satu dari 8 gunung dan berkultivasi, dengan harapan dapat menembus lapisan Ling Qi secepat mungkin. Ia mengerti bahwa ia perlu meningkatkan kekuatannya, atau ia tidak akan dihormati di dunia ini. Bab 25. Kekuatan di dalam lapisan Ling Qi. 10 hari kemudian, Qi Lin Feng menjadi jauh lebih kuat. Ada aura putih susu yang cemerlang di sekelilingnya saat ia duduk bermeditasi. Di luar gua latihannya, ada 2 siluet di kejauhan yang semakin dekat ke gua tempat Lin Feng berkultivasi. Tempat ini sungguh indah. Begitu damai dan tenang. Tempat ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kita, kata pemuda yang melihat gua itu. Ia tak kuasa menahan senyum lebar. Suer, haruskah kita berlatih di sini? Kukira kau tidak mau latihan, kata gadis yang berdiri di sampingnya, memancarkan daya tarik seksual. Ia mengenakan jubah merah ketat yang tampak, seperti api lembut yang memeluk lekuk tubuhnya. Ia sangat menarik. Hehe, kalau aku bersama Suer yang luar biasa cantik, dan dikelilingi pemandangan yang indah, bukankah lebih asyik mendekapmu di antara kedua kakiku, daripada melakukan hal membosankan seperti berlatih? Pemuda itu sangat kurus dan pucat, dia tidak terlihat seperti seorang kultivator. Gadis berjubah merah ketat itu menatap pemuda itu dengan sedikit jijik. Namun, ia tidak menolak kesempatan untuk berlatih. Para kultivator membutuhkan uang yang sangat besar saat berlatih, karena untuk mendapatkan senjata dan pil berkualitas tinggi, dibutuhkan uang yang sangat besar. Jika terlahir dari keluarga biasa dan tidak berani berburu dan membunuh binatang buas, mustahil baginya untuk mendapatkan bantuan harta karun tersebut. Gadis berjubah merah ketat itu sekilas terlihat tidak berbakat dan keluarganya mungkin rakyat jelata atau berstatus sangat rendah. Karena ia ingin cepat berkembang di bidang kultivasi, ia tetap bersama pemuda kurus itu, betapapun tidak menyenangkannya. Lu Fei berusia 18 tahun dan telah mencapai lapisan Qi ke-9. Ia dapat meminjam kekuatan dari elemen dan secara alami berbakat. Statusnya juga dijamin oleh saudaranya, Lu Liang, yang merupakan murid elit sekte tersebut. Oleh karena itu, gadis muda itu, Sue Huan, akan berhubungan seks dengan Lu Fei, agar ia bisa mendapatkan beberapa pil mendalam untuk pelatihan, dan pada saat yang sama, dapat menikmati kenikmatan seksual. Ketika mereka memasuki gua, mereka melihat Lin Feng duduk bermeditasi dan berkultivasi. Mereka saling memandang dengan tatapan bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gua yang jauh dari pandangan orang lain ini akan digunakan untuk berlatih. Sepertinya kita harus mencari tempat lain, kata Sue Huan dengan menyesal. Cari tempat lain? Kenapa? Aku tahu dia sudah di lapisan Qi ke-8. Aku akan menyuruhnya pergi ke tempat lain untuk berlatih, kata Lu Fei sambil menggelengkan kepala. Tidak baik mengganggu latihan orang lain, kata Sue Huan sambil tersenyum sopan. Tenang saja, kekuatan orang itu lemah. Tunggu di sini, aku akan melumpuhkan kultivasinya karena merusak suasana sebelum aku mengusirnya dari sini, kata Lu Fei dengan senyum jahat di wajahnya. Ada beberapa kultivator kuat yang akan menyerang kultivator lemah yang berlatih di gua hanya karena membuat mereka sedikit kesal. Namun, itu adalah hal yang berisiko, karena jika kultivator lemah ini menjadi kuat, mereka akan membalas dendam, jadi bahkan beberapa kultivator kejam pun tidak berani melakukannya. Mereka yang masih melakukan serangan seperti ini akan dengan kejam melumpuhkan kultivasi lawan untuk menghentikan kemungkinan balas dendam. Hehe, Sue Huan terkekeh dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia setuju karena orang yang pergi ke gua sangat sedikit, dan gua memang tempat yang bagus untuk berlatih. Hanya yang kuat yang bisa memanfaatkan manfaatnya. Anak kecil, bangun, kata Lu Fei dengan nada mengejek dingin sambil merasakan Qi Lin Feng. Lin Feng membuka matanya. Niat membunuh yang sangat dingin memenuhi gua. Ia dibangunkan oleh Lu Fei dan Sue Huan ketika mereka memasuki gua, tetapi ia pikir mereka akan pergi tanpa mengganggu latihannya. Sepertinya pikirannya agak terlalu sederhana, niat orang-orang ini lebih buruk dari yang bisa dibayangkannya. Ia mendengar mereka mendiskusikan niat mereka. Kau ingin mengusirku dan melumpuhkan kultivasiku? Tanya Lin Feng dingin. Jika kau mendengar apa yang kukatakan, maka bergeraklah dan lumpuhkan kultivasimu sendiri. Jika kau melakukannya sendiri, itu akan lebih ringan, kata Lu Fei. Bagus sekali,
kata Lin Feng sambil mengangguk. Dia berdiri tepat setelah itu, dan perlahan berjalan menuju Lu Fei. Kamu belum melumpuhkan kultivasimu sendiri, dan kamu pikir, kamu bisa pergi begitu saja? Kata Lu Fei sambil tersenyum, dingin kepada Lin Feng yang hendak pergi. Pernahkah aku bilang aku berencana pergi? Tanya Lin Feng dengan raut wajah menggoda. Ia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, membuat seluruh gua bergetar. Tepat setelah itu, Lin Feng melesat keluar gua dengan kecepatan luar biasa, tepat ke arah Lu Fei. Hah? Lu Fei mengerutkan kening. Tiba-tiba ia melihat tinju yang melayang ke arahnya. Ledakan. Ah! Lengan Lu Fei patah berkeping-keping dan terlepas dari bahunya. Sebuah tangan jahat muncul di lehernya, dan mengangkatnya dari tanah. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana kau berniat melumpuhkan kultivasiku? Tanya Lin Feng menatap Lu Fei. Tubuhnya memancarkan ki dingin, dan mematikan. Sue Huan tampak pucat, dia tidak pernah menyangka Lin Feng sekuat ini. Maaf, aku salah. Aku tidak tahu kau sekuat ini. Lepaskan aku, kumohon. Aku akan pergi dengan tenang. Lu Fei meraih lengan Lin Feng, berusaha melepaskan cengkramannya. Suaranya gemetar, dan ia kesulitan bernapas. Apa kau pikir mengatakan kau tahu kau salah sudah cukup? Lu Fei mengira ia adalah kultivator yang lebih kuat pada awalnya. Ia ingin melumpuhkan kultivasi Lin Feng lalu, memaksanya keluar dari gua latihan, agar ia bisa melakukan tindakan asusila terhadap gadis muda itu. Saat itu ia tahu ia tak bisa melarikan diri, mengatakan bahwa ia tahu ia salah, apakah itu cukup? Itu terlalu mudah. Jika Lin Feng memang lebih lemah dari Lu Fei pasti sudah melumpuhkan kultivasinya. Jika kau ingin melumpuhkan kultivasi orang lain, kau harus mempertimbangkan bahwa mereka mungkin juga bisa melumpuhkan kultivasimu. Kata Lin Feng sambil meninju dantian Lu Fei dengan kekuatan luar biasa, yang membuatnya melesat ke udara dan mendarat dengan keras di tanah beberapa meter jauhnya. Lin Feng kemudian menatap Sue Huan yang berdiri di sisi lain dan berteriak padanya, "Enyahlah!" Sue Huan sedikit gemetar. Ia berlari ke arah Lu Fei dan membantunya keluar dari gua. Beraninya kau melumpuhkan kultivasiku, aku hanya bisa puas dengan kematianmu. Teriak sebuah suara di luar gua. Lin Feng mengabaikan teriakan itu dan terus berlatih. Namun, tak lama kemudian, ia diganggu lagi. Lu Fei dan Huan Sue telah kembali, kali ini mereka membawa murid lain. Murid ini tampaknya berusia 19 tahun. Ia agak mirip Lu Fei, tetapi wajahnya seperti elang. Ia bahkan tampak lebih jahat daripada Lu Fei. Bro, bajingan itu mematahkan lenganku. Dia juga melumpuhkan kultivasiku. Pergi dan bunuh dia untukku, kata Lu Fei dengan wajah murka seperti iblis. Jangan khawatir, aku akan melumpuhkan kultivasinya, mematahkan kedua tangan dan kakinya, yang akan menjadi balas dendammu, kata Lu Lian sambil menatap Lin Feng yang memberinya perasaan bahwa seekor binatang buas sedang menatapnya. Baiklah, kata Lu Fei sambil mengangguk. Lin Feng mengerutkan kening. Meskipun Lu Liang belum menunjukkan ki-nya, Lin Feng bisa merasakan, dengan melihat mata Lu Liang, bahwa dia jauh lebih kuat daripada Lu Fei, dan bahkan lebih kuat daripada Jing Hao yang berada di peringkat ke-6 di antara murid-murid biasa. Kamu berani melumpuhkan kultivasi saudaraku, aku akan menunjukkan kepadamu betapa mengerikan konsekuensinya, kata Lu Lian kepada Lin Feng. Lin Feng tidak berkata apa-apa dan melangkah maju beberapa langkah. Energi di seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat kuat. Seluruh atmosfer di sekitar mereka mulai dipenuhi gelombang energi yang luar biasa kuat. Lin Feng telah menggunakan 9 gelombang beratnya yang membuat seluruh ruang di sekitar mereka bergetar. Udara di sekitar mereka mulai bergemuruh karena kekuatan yang dipancarkan oleh gelombang-gelombang ini. Lin Feng, yang berada di lapisan Ki ke-8, dapat menggunakan 9 gelombang beratnya untuk meningkatkan kekuatan serangannya dan memancarkan kekuatan lebih dari 9.000 jin. Bahkan terkadang bisa mencapai 9.500 jin. Setiap serangannya akan sangat dahsyat. Kau sengaja menyembunyikan kemampuanmu sebagai seorang kultivator untuk mengincar mereka yang lebih lemah, dan kau bahkan melumpuhkan kultivasi saudaraku, tapi kekuatanmu masih belum cukup untuk melawanku. Ketika Lu Liang merasakan kekuatan Lin Feng, ia mengira Lin Feng sebenarnya berada di lapisan Ki ke-9. Ia mengira itu karena ketidaktahuan saudaranya. Saudaranya menikmati kehadiran gadis muda itu dan telah menyinggung seorang kultivator kuat saat ia sedang berlatih. Teriakan mengerikan tiba-tiba menggema di udara. Lu Lianglah yang berteriak. Suaranya sama sekali bukan suara manusia.
Suaranya seperti lolongan binatang buas yang sangat ganas. Lu Liang telah mengubah tangannya menjadi cakar, dan ki-nya berubah menjadi ki iblis. Saat Nine Heavy Waves menyentuh cakar itu, Lin Feng segera mundur dan melihat tangannya sendiri, kulitnya terkelupas dan berlumuran darah. Tangannya dalam pertemuan singkat itu, terasa sangat sakit. Lapisan Kiling, kata Lin Feng sambil menatap Lu Liang. Lin Feng sudah bisa melancarkan serangan dengan kekuatan 9.500 jin, tetapi Lu Liang mampu menghentikannya. Lin Feng tahu bahwa lawannya telah melampaui lapisan kekuatan ki aslinya. Kau akhirnya menyesali perbuatanmu sekarang, sungguh disayangkan. Sudah terlambat, kata Lu Liang dengan nada mengejek. Ia tidak menyangkal bahwa ia telah mencapai lapisan Ling Qi. Ia sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan ini beberapa bulan sebelumnya. Ia sangat kuat. Saat melepaskan ki-nya keluar tubuh, ia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Seorang kultivator lapisan ki tidak memiliki peluang melawan seorang kultivator lapisan Ling Qi. Aku sungguh menyesal. Aku menyesal tidak membunuh Lu Fei beberapa saat yang lalu dan menyelamatkan nyawanya yang menyedihkan. Lin Feng berkata sambil menghunus pedang panjangnya dari punggungnya. Ia mulai bergerak sangat cepat menggunakan kelincahan bulu cahaya bulannya. Lebih baik bertarung daripada mati sambil meringkuk ketakutan. Raungan dahsyat mulai menyebar ke seluruh atmosfer gunung. Pedang panjang Lin Feng mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menusuk ke arah Lu Liang, hendak menusuknya. Lu Liang tak kuasa menghindari serangan itu. Cakarnya yang seperti kait langsung menangkap pedang itu sebelum pedang itu sempat menembus tubuhnya. Benturan antara pedang panjang Lin Feng dan cakar Lu Liang menciptakan ledakan kekuatan. Pedang Lin Feng terdorong sedikit ke samping. Guntur meraung, teriak Lin Feng. Pedangnya mengeluarkan suara siulan dan kemudian suara gemuruh. Ketika cakar Lu Liang menyentuh pedang Lin Feng, Lu Liang merasakan kekuatan yang kuat dan dahsyat yang menyerupai kekuatan badai. Woos! Pedang panjang Lin Feng tampak seperti angin. Suara pedang, ditambah dengan gemuruh-gemuruh, sangat menakutkan bagi para penonton. Boom! Kekuatan dahsyat terpancar. Lu Liang tiba-tiba melepaskan rohnya. Roh itu adalah roh Lang perkasa yang termasuk dalam kategori roh binatang. Roh Lang itu sangat ganas dan liar. Roh rock milik Chu Hanpeng bahkan lebih agung daripada roh Lang. Suara Lang terdengar. Cakar Lu Liang bersinar. Cahaya yang bersinar di cakarnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyelimuti pedang panjang Lin Feng dalam sekejap. Kau tak bisa bersaing dengan seseorang yang memiliki lapisan Ling Qi dengan kekuatanmu, kata Lu Liang, matanya berbinar. Ia merasa terancam oleh Lin Feng, itulah sebabnya ia melepaskan jiwanya. Sejak Lin Feng lulus ujian tebing sangu, Roaring Thunder-nya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Lin Feng baru berada di lapisan Qi ke-8, ia sekuat kultivator lapisan Qi ke-9 lainnya berkat serangan-serangannya yang terampil. Ia benar-benar menguasai semua keahliannya. Namun saat Lu Liang melepaskan roh elangnya, ia menjadi jauh lebih kuat dan mampu menangkis serangan pedang Lin Feng dengan menggunakan ki dari cakarnya. Namun, bisakah seseorang dengan lapisan ki benar-benar tidak bertarung melawan seseorang dengan lapisan Ling Qi? Lin Feng tidak berpikir demikian, dan ia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu. Bersambung.